Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi dari BPSMB Semarang atau biasa kita singkat sebagai Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Nah, di sini juga narasumber kita sudah hadir, ada Mas Doni Nur Hidayat ST. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak Sasa, baik. Oke nih, Mas, karena kita mau bahas tentang BPSMB nih ya Mas ya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nih buat Sobat Indak supaya bisa kenal gitu ya Mas ya. Silahkan. Boleh Mbak. Kenalkan, nama saya Doni Nur Hidayat, saya dari BPSMB Semarang. Sehari-hari saya di sana sebagai fungsional penguji mutu barang. Oke, nah ini karena kita tuh mau ngobrolinnya tentang BPSMB Semarang ya Mas ya. Mungkin bisa di-review sedikit nih tentang BPSMB Semarang. Siapa tahu ada Sobat Indak yang baru menonton episode ini gitu ya. Silahkan. Baik Mbak Sasa. Mengulas sedikit podcast kemarin, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang merupakan salah satu lembaga sertifikasi yang masih di bawah Disperindak Pros Jateng, yang mempunyai divisi salah satunya yaitu penjaminan mutu. Dalam hal ini BPSMB Semarang melakukan pengujian sampel produk dan kalibrasi alat ukur. Oke, nah ini ada update atau misalnya pengembangan layanan gitu nggak sih Mas dari BPSMB sendiri? Untuk pengembangan layanan sendiri, kita melakukan perluasan ruang lingkup. Kalau nggak salah 2023 itu kita melakukan perluasan ruang lingkup dan berhasil terakreditasikan dengan laboratorium suhu dengan ruang lingkup alat ukur, freezer, dan jilat. Oke. Untuk perluasan ruang lingkup sendiri 2024 sampai dengan 2025 kita mempunyai dasar untuk melihat banyaknya peluang dari sekitarnya, yaitu pertumbuhan industri, terus peningkatan daya saing produk, dan juga permohonan langsung dari pelanggan. Dan nggak kalah lagi ada perubahan regulasi dari Permendak 8 2010 menjadi Permendak 67 tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Permendak 24 tahun 2024, di mana aturan itu menyebutkan ada beberapa alat ukur yang tadinya wajib tera dan tera ulang itu menjadi tidak wajib tera dan tera ulang. Salah satunya yaitu bejana ukur dan dipstick. Nah, mulai tahun 2024 akhir ini, Januari kemarin itu kita sudah bisa melakukan kalibrasi bejana ukur dan dipstick, yang mana kebanyakan pelanggannya dari SPPU. SPPU sendiri kan banyak ya, misal Aceh Kota Semarang ada 20 SPPU, itu baru Kota Semarang, belum sampai 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya Mas ya. Nah, ini sebenarnya kegunaan dari alat ukur tadi yang dipstick dan bejana ini apa sih Mas? Untuk kegunaan dari bejana ukur sendiri di SPBU itu sebagai quality control mereka, untuk mengecek volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle. Terus ketika ditamu ke bejana kan isinya 20 liter, itu benar nggak isinya 20 liter. Nanti kita cek selisih kurangnya dari volume takaran itu. Oke, kalau dipstick membandingkan bejana ukur mereka dengan bejana ukur standar kami. Oh gitu. Kalau dipstick sendiri kegunaannya seperti apa Mas? Untuk dipstick itu suatu alat panjang yang untuk mengukur kedalaman satu tangki ukur BBM. Ada perubahan dari panjang baik dari mili maupun cm, itu mereka punya satuannya itu berapa, dikonversikan ke berapa volume. Gitu. Nah, sebenarnya pentingnya melakukan kalibrasi itu apa sih Mas? Untuk pentingnya melakukan kalibrasi, kalibrasi sendiri itu kan untuk kegiatan teknis, memastikan kepastian ukur dan hasil pengukurannya sesuai dengan presisi akurat, yang juga
sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dengan cara yaitu membandingkan alat ukur yang mau dikalibrasi dengan alat ukur standar kita Mm-mm. yang sudah terukur pengukurannya. Gitu. Jadi kayak menstandarkan sebuah alat ukur gitu ya, sesuai Ya, dari standar gitu ya. nanti akan diketahui Mm-mm. nilai koreksinya berapa Oh, antara alat ukur mereka dengan alat ukur standar kami. Gitu, oke. Nah ini Sobat Indak, ternyata di BPSMB ini banyak sekali ya Mas ya, ruang lingkup yang bisa dikalibrasi di BPSMB gitu ya. Nah mungkin Mas, buat Sobat Indak nih yang mungkin tertarik untuk, mendapatkan layanannya dari BPSMB ini gimana sih alur pendaftarannya di BPSMB? Untuk alur pendaftaran kita ada 2, langsung ke kantor kami dengan membawa alat ukur, nanti kita daftarkan ke aplikasi pelayanan yaitu esikali di sperindak.datangprof.go.id, atau dengan melalui kalibrasi in situ. In situ itu istilah kita kalibrasi di tempat pelanggan, karena ada beberapa alat pelanggan yang tidak bisa dibawa ke kantor. Itu bisa melalui surat atau melalui media elektronik seperti WA, email. Oh, dari WA pun juga bisa ya Mas Ya, ya? nanti yang in situ kan agak khusus ya. Setelah mereka bersurat, kita kaji ulang dulu seperti apa alatnya, terus standarnya seperti apa, SDM siapa yang akan mengerjakan. Lalu kita sudah melakukan uji ulang, lalu kita melakukan penjadwalan ke tempat pelanggan. Gitu. Berarti kalau kayak dipstick dan bejana tadi yang di SPBU itu biasa in situ gitu atau bagaimana Mas? Kalau di Wisma Bejana untuk awal-awal kemarin kita lakukan kalibrasi di tempat kami, tapi karena arjenitas dari pelanggan, alat ukur tersebut kan digunakan hampir tiap hari. Mereka punya suatu paguyuban sendiri, mengumpulkan beberapa bejana sama dipstick dari beberapa wilayah untuk dijadikan satu wilayah. Lalu kita datang untuk Oh gitu. Nah ini Sobat Indak tadi udah dijelasin ya. Ternyata kalau kita mau memanfaatkan layanan dari BPSMB Semarang ini, kita bisa langsung datang ke kantornya dan juga melalui aplikasi esikali gitu ya Mas ya. Nah lokasi alamatnya di mana Mas? Nah kita tadi belum mention ini. Lokasi alamatnya di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 327 Semarang. Di tepatnya kayak ancer-ancernya tuh sebelah kanannya Swalayan ada. Oke. Kalau orang kan nyebut ya Kanada gitu ya, sebelah kanan ada gitu ya. Oke, siap. Nih, dan nih Mas nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung episode gitu ya Mas ya. Mungkin sebelum menutup episode ini, karena tadi kan kita udah bahas dari layanan terbaru, kemudian juga pentingnya layanan tersebut gitu ya, pentingnya kalibrasi untuk alat-alat tersebut gitu ya. Mungkin boleh disampaikan closing statement buat Sobat Indak di rumah, silahkan. Mungkin lebih ke pesan dan harapan masyarakat ya. Mari kita melakukan penjaminan mutu melalui kalibrasi alat ukur, karena dengan kalibrasi alat ukur secara berkala khususnya untuk para pelaku usaha itu dapat menjaga kualitas produknya, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mengurangi potensi kerugian yang disebabkan kesalahan pengukuran. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktu di episode kita hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.